Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kali ini saya akan membuat video final tentang mendeskripsikan tanaman ubi jalar atau Ipomea batatas. Yuk, ikuti keseruannya. Di sini saya sudah berada di samping asrama kita. Di sini terdapat banyak sekali tanaman ubi jalar atau Ipomea batatas. Yuk kita deskripsikan sekarang. Nah, yang pertama deskripsi akar atau radix. Jenis akar Ipomea batatas termasuk radix adventitia atau akar serabut, karena akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Nah, selanjutnya bentuk akar. Bentuk akar dari Ipomea batatas yaitu akar benang atau filiformis, yaitu jika akar tunggang kecil panjang seperti akar serabut dan juga sedikit sekali bercabang. Nah, bisa dilihat. Selanjutnya bagian-bagian akar. Yang pertama tudung akar atau calyptra. Kemudian ada rambut akar atau pilus radicalis. Kemudian ada serabut akar atau fibrilla radicalis. Kemudian cabang-cabang akar atau radix lateralis. Kemudian ada batang akar atau corpus radicis. Ujung akar atau apex radicis. Kemudian ada leher akar atau kolum. Nah, kemudian batang atau caulis dari Ipomea batatas. Yang pertama jenis batang yaitu batang basah atau herbaceous karena batangnya lunak dan mengandung air. Kemudian termasuk batang jelas dikarenakan memiliki batang pokok. Ketiga, bentuk batang yaitu bulat atau teres karena penampang melintangnya menunjukkan bangun lingkaran. Selanjutnya permukaan batang yaitu berusuk karena pada permukaannya terdapat rigi-rigi yang membujur. Kemudian arah tumbuh batang yaitu menjalar karena batang berbaring, tetapi dari buku-bukunya keluar akar. Ini contohnya. Selanjutnya percabangan batang, di mana batang pokok tampak jelas, lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Kemudian umur batang yaitu annual karena umurnya hanya mencapai kurang lebih setahun. Nah, selanjutnya kita beralih ke deskripsi daun. Yang pertama yaitu jenis daun. Jenis daun pada Ipomea batatas yaitu daun majemuk karena pada satu tangkai terdapat lebih dari satu helai daun. Kemudian termasuk daun tidak lengkap karena tidak memiliki pelepah daun atau vagina. Kemudian bangun daun atau circumscriptio yaitu bulat telur atau obtutus karena bagian terlebar berada di tengah helaian daun. Kemudian ujung daun atau apex poli yaitu meruncing atau acuminatus karena pada ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi. Kemudian tepi daun atau margofoli yaitu berlekuk atau lobatus karena dalamnya torehan kurang setengah panjang tulang-tulang yang terdapat di kanan dan di kirinya. Kemudian pangkal daun atau basis foli yaitu meruncing atau acuminatus karena kanan kirinya tidak pernah bertemu tetapi berpisah oleh pangkal ibu tulang. Kemudian yaitu tulang daun atau nervatio yaitu menyirip atau pandinervis karena mempunyai satu ibu tulang. Kemudian daging daun yaitu tipis seperti kertas atau papiraceus karena tipis tetapi cukup tegar. Kemudian permukaan daun yaitu licin atau levis karena permukaan daun terlihat mengkilat. Kemudian warna daun dapat terlihat yaitu warna hijau karena adanya klorofil atau zat hijau daun. Selanjutnya mari kita menggali ubi jalar. Wah, besar sekali.
yang berkembang biak dengan cara umbi batang, yaitu contohnya adalah umbi jalar. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat dari perubahan fungsinya. Jadi, sekali lagi ingat bahwa umbi jalar tidak memiliki buah, melainkan memiliki umbi. Itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.